saya akan membahas tentang pemeranan. Pemeranan ini sebelum kita masuk pada bagian pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pemeranan. Pemeranan ini adalah keterampilan atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk memerankan, misalnya dalam drama. Yang penting intinya pemeranan ini adalah keterampilan dalam melakukan atau bertindak seolah-olah menjadi pemeran drama tersebut. Dalam pemeranan ini ada beberapa bagian yang harus dilakukan, seperti pendidikan tubuh, kedua ingatan emosi, ketiga laku dramatis, keempat pembangunan watak, 5 observasi atau pengamatan, 6 irama. Pendidikan tubuh ini, yang dimaksud dengan pendidikan tubuh ini, orang yang memerankan sebuah drama sesuai dengan naskah yang sudah disediakan harus melatih tubuh dan mempelajari pendidikan tubuh seperti melakukan olahraga, berlari, naik gunung, dan lain-lainnya. Kedua, ingatan emosi. Ingatan emosi ini seorang yang memerankan, yang mempunyai ingatan yang sangat kuat, yang sangat ingatan emosi ini seorang yang memerankan yang mempunyai ingatan yang sangat kuat. Emosi ini seorang yang memerankan yang mempunyai ingatan yang sangat kuat, yang bisa memerankan misalnya dalam drama bisa seolah-olah menjadi sedih, entah itu sedih, senang, sesuai dengan naskah yang sudah disediakan. Ketiga, laku dramatis. Laku dramatis ini yaitu perbuatan yang bersifat ekspresif dan emosi. Yang dimaksud dengan ekspresif ini adalah sebagai pemeran dalam sebuah drama harus mampu memberikan dan mengungkapkan ide atau gagasan atau gambaran dari drama yang telah disediakan. Keempat, pembangunan watak. Jadi pembangunan watak ini sebagai aktor harus bisa membangun watak sebagai pemeran. Pemeranan ini orang yang memerankan drama tersebut sesuai dengan naskah yang telah disediakan. Apa yang dibangun dalam pemeranan ini? Yaitu membangun watak pemeranan, karena sebagai pemeran ada sifat-sifat yang berbeda. Ada sifat yang emosi, ada kadang suka marah-marah dan lain-lain. Jadi sebagai aktor harus bisa mengubah sifat sebagai pemeran tersebut agar sesuai dengan naskah atau naskah drama yang telah disediakan tersebut. Kelima yaitu observasi atau pengamatan. Sebagai aktor harus mampu mengamati yang memerankan naskah drama tersebut, ya, harus mampu. Kenapa? Aktor dituntun harus mampu mengamati bagaimana sifat-sifat pemeranan tersebut. Apakah dia sungguh-sungguh atau hanya sekedar main-main saja? Jadi kenapa aktor dituntun mengamati pemeran di dalam sebuah naskah drama agar drama tersebut yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan tertarik dari memberikan ketertarikan kepada penonton. Jadi itu tujuannya kenapa aktor dituntun harus mengamati pemeran tersebut agar drama yang sudah disediakan atau direncanakan berjalan dengan baik
dan sesuai dengan naskah drama yang telah direncanakan tersebut. Keenam, yaitu irama. Irama ini adalah perubahan-perubahan yang teratur dan yang dapat diukur dari segala macam unsur yang tergantung dari sebuah hasil seni dan syarat bahwa semua perubahan secara berturut-turut. Jadi irama ini misalnya dalam drama ada yang namanya musik. Jadi dalam drama tersebut harus menyesuaikan atau sebelum menampilkan sebuah drama harus diatur. Yang diatur adalah jadi apa saja yang diatur dalam drama tersebut, yaitu misalnya musik, karena dalam setiap drama bisa juga dikatakan bisa ditemani oleh musik agar drama tersebut lebih menarik dari perhatian penonton. Sekarang masuk pada pembahasan bagian B, yaitu latihan tubuh. Jadi yang dimaksud dengan latihan tubuh dalam drama ini, sebagai pemeran harus melatih tubuhnya, bagaimana gerakan-gerakan yang harus dilakukan sesuai dengan drama yang dilakukan atau dipentaskan. Bagaimana gerakan-gerakan yang harus dilakukan sesuai dengan drama yang dilakukan atau dipentaskan. Sekarang masuk pada bagian C, yaitu latihan vokal. Jadi sebagai pemeran sebuah drama atau naskah drama, pemeran harus melatih vokal. Kenapa pemeran dituntun harus melatih vokal agar drama tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Sebagai pemeran tersebut harus sesuai dengan pemeran yang telah dicontohkan atau contoh drama yang diperankannya. Misalnya saya memerankan sebagai contohnya dalam film saya memerankan sebagai Gadia. Kan ada film yang namanya Gadia. Nah, suara saya harus mirip dengan Gadia. Bagaimana cara saya menangis, bagaimana cara saya berbicara dengan orang tua atau dengan sesama. Jadi itu yang namanya melatih latihan vokal dalam drama ini. Jadi latihan dalam vokal dalam pemeranan sebuah drama, saya harus melatih diri saya bagaimana mengucapkan vokal A, mengucapkan vokal I, U, E, dan lain-lainnya. Kenapa saya harus melatih vokal saya sebagai pemeran? Karena kalau saya tidak melatih vokal saya, itu kalau saya tidak melatih vokal saya, tidak sesuai dengan drama yang saya perankan. Baik, itu saja yang perlu saya bahas. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pemeranan. Nah, tujuan pemeranan adalah menjadi peran, to be a character, bukan to be become. Dengan demikian, aktor di panggung sedang memerankan karakter tokoh sesuai tuntutan naskah. Ia juga bisa menjadi bapak, ibu, om, tante, tulang, opung, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan peranannya. Dan ia juga bisa memerankan karakter profesi seperti guru, polisi, penjahat, buruh, hakim, gelandangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berakting. Sebagai berikut, yang pertama adalah ada aspek interpretasi, yang kedua adalah aspek eksekusi. Nah, aspek interpretasi ini adalah itu bagaimana aktor bisa menafsirkan peran melalui pemahaman intens penulis naskah dan sutradara. Nah, sedangkan aspek eksekusi ini adalah yaitu bagaimana aktor bisa memilih teknik dan dia juga bisa menyiapkan alat-alat sumber internal
yang dimana berkreasi untuk menjadi peran memperhitungkan aspek-aspek produksi. Nah, dia bisa juga memperhitungkan aspek-aspek produksi sumber eksternal, yang dimana sumber eksternal ini adalah seperti pengalaman budaya, tradisi, kepercayaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah adapun faktor-faktor positif dan faktor negatif sumber internal acting. Yang pertama adalah bagian tubuh. Jadi harus berusaha latihan vokal, terus-menerus menyanyi, games, gimnastik dan olahraga, pernafasan latihan, proyeksi latihan-latihan, dan pendengaran musik, asosiasi pendengar, dan harus intelligence. Itu kalau faktor positif itu harus berkembang, jadi reseptif, responsif, kritis, kreatif, kaya, dan asosiasi. Nah, berikutnya adalah adapun imajinasi faktor positif, yaitu harus terlatih berkembang, bisa melihat, mendengar, dan merasakan inner being. Yang berikutnya adalah perasaan atau faktor positif bekal resepsi responsif, juga harus terkontrol dan berusaha. Keenam adalah kemauan, faktor positif harus tekun, rajin, keras, dan tak mudah patah. Nah, demikian saja hasil pembahasan kami, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih ya Allah. Nah, baik, selanjutnya adalah bagian E, yaitu latihan pemeranan. Nah, jadi tujuan pemeranan adalah menjadi peran atau dalam bahasa Inggrisnya adalah to be a character. Jadi harus membawakan karakter itu. Nah, bukan to be become. Nah, maksudnya bukan to be become ini adalah bukan hanya untuk datang. Nah, jadi dengan demikian aktor itu di panggung harus bisa memerankan karakter tokoh, ya, sesuai dengan tuntunan naskah. Misalnya dia harus bisa menjadi contohnya bapak, memerankan karakter seperti bapak, ibu, anak, om, tante. Dan juga harus bisa, seorang aktor itu harus bisa memerankan karakter misalnya profesi seperti seorang guru, seperti polisi, penjahat, buruh, hakim, gelandangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah adapun hal-hal yang harus diperhatikan di dalam berakting. Nah, yang pertama adalah aspek interpretasi. Nah, aspek interpretasi ini adalah yaitu bagaimana seorang aktor itu harus bisa menafsirkan peran, pemahaman, intens, penulis naskah, dan sutradara. Nah, yang kedua adalah aspek eksekusi. Nah, aspek eksekusi ini adalah yaitu bagaimana seorang aktor itu harus bisa memilih teknik dan juga mampu menyiapkan alat-alatnya, baik itu sumber internal maupun sumber eksternal. Nah, sumber internal ini sendiri itu berbicara tentang kreasi. Nah, jadi itu menjadi peran. Jadi seorang aktor harus bisa memperhitungkan aspek-aspek produksi sumber. Nah, kalau sumber eksternal ini bisa seperti misalnya seperti pengalaman, budaya, tradisi, kepercayaan, dan kebiasaannya. Nah, di mana tujuannya ini adalah untuk mendukung sumber internal dalam pemeranan. Nah, berikutnya adalah bagian F, yaitu faktor positif dan faktor negatif di dalam internal acting. Yang pertama adalah tubuh. Nah, jadi di mana tubuh ini harus perlu diusahakan untuk latihan-latihan vokal, misalnya menyanyi, gimnastik, atau olahraga, pernafasan, dan latihan-latihan proyeksi, pendengaran musik, asosiasi, mendengar, alam pikiran, dan intelijensi. Nah, faktor positif perkembangan resepsi ini harus bisa kreatif, kaya, asosiasi. Dan keempat adalah imajinasi, faktor positif terlatih dan berkembang, yang dimana seorang aktor harus bisa melihat, mendengar, dan merasakan
inner being. Nah, berikutnya adalah bagian nomor 5, itu perasaan seorang aktor itu harus bisa peka terhadap resepsi dan responsif, dan juga harus terkontrol. Bagian 6 berikutnya adalah kemauan. Nah, di dalam faktor positif ini, seorang aktor harus tekun dan rajin, keras dan tak mudah patah semangat. Dan di dalam berakting ini ada juga faktor negatifnya. Yang pertama adalah tertutup dan tak berkembang. Nah, sempit, nah berprasangka, beban atau onsite, yang dimana latihan banyak itu hanya membaca dan banyak bergaul dan banyak melihat hidup alam. Nah, berikutnya adalah kemauan faktor positif tekun, yang dimana seorang aktor itu harus rajin, keras, dan tak mudah patah semangat. Dan faktor negatif itu harus tertutup dan tak berkembang, sempit, dan berprasangka, bebal, and on-site. Ya, demikian hasil pembahasan kami, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.